Bihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini dan bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah ya. Bagi yang lebarannya Ahad 10 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah bagi yang Idul Adhanya besok ya. Insya Allah kedua-duanya menunjukkan hari yang penuh dengan keberkahan, karena 8 Zulhijjah berarti adalah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah berarti adalah Yaum Arafah. Ya, keduanya merupakan hari-hari yang spesial, terutama juga bertepatan dengan bulan Ramadan, hari Jumat. Ya udah mau Ramadan aja, baru kemarin Ramadan padahal ya. Bertepatan dengan hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan kajian kita kali ini ya. Terutama juga karena kajian kita kali ini dalam rangka menggali ilmu dari teladannya Bunda Hajar ya. Insya Allah sosok yang luar biasa, sosok perempuan yang direkam kisahnya oleh Al-Quran, diabadikan di dalam hadis-hadis Rasulullah, dan juga istilahnya tuh dinapaktilasi tiada putus gitu ya, sampai kini sebagai sebuah manasik apa yang pernah beliau lakukan, padahal itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah ini Masya Allah ya, apa ya yang menjadi pelajaran dan ibroh yang bisa kita petik dari sosok Bunda Hajar ini, sehingga menjadi sosok yang amal jariahnya itu ribuan tahun ya, luar biasa ya. Kita kan selalu pengen ya kalau sodako cari yang amal sodakonya sodako panjang, amal jariah, wakaf begitu ya, yang kalau bisa tuh umur kita sudah berhenti tapi amal kita masih terus bekerja gitu ya. Jangan cuman dalam mendapatkan ma'isyah ya, ada istilahnya pasif income begitu ya, santai-santai tapi ternyata masih ada masukan terus begitu. Pahala pasif juga ada nih, pasif pahala ya, artinya kita tidak melakukan apa-apa tapi pahala tetap mengalir gitu ya. Nah ini salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari Bunda Hajar, insya Allah. Ini sebenarnya kan kajian lanjutan dari yang kemarin ya, yang kita sudah awali dengan perkenalan terhadap sosok Bunda Hajar ini dari beberapa catatan sejarah yang mendekati lah mudah-mudahan ya tentang sosok beliau, karena memang kita coba carinya sumbernya dari yang terpercaya begitu. Artinya ada sih sumber-sumber dari Alkitab atau dari kitab suci agama lain gitu ya, tetapi kita belum tahu apakah itu valid atau tidak ya. Jadi kecuali kalau memang itu berkesesuaian dengan yang ada di dalam sumber kita. Nah, kita kemarin sudah sampai di kisah tentang terakhir itu tentang bagaimana Hajar dan Nabi Ibrahim akhirnya menikah ya. Akhirnya menikah ini, kemudian beliau diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya bayi di rahimnya, yang itu menimbulkan atau menjadi dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai salah satu pencetus ya, kenapa akhirnya ada perintah bagi Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya ke wadin ghairi dzi zar'in, kalau di dalam Al-Qur'an ya, ke sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman. Dan dari sinilah kemudian kita akan melihat bagaimana kualitas seorang Bunda Hajar ya, yang akan kita petik ibroh dan pelajarannya. Hajar dan sejuta hikmah, kemudian lautan ibroh yang bisa kita ambil. Oke. Nah, ini sedikit kita petik dari satu kata kunci yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari kisah Bunda Hajar dan keluarganya atau Nabi Ibrahim dan keluarganya, adalah satu yang disebut dengan ketaatan kolektif. Ya, jadi mengapa kemudian ketaatan ini menjadi begitu legend gitu ya, menjadi begitu panjang ceritanya dan diabadikan dalam bentuk manasik gitu ya.
di dalam manasik itu kan tuntunan ibadah atau tata cara ibadah yang pakem begitu. Sehingga orang melakukannya sudah lagi bukan pilihan, tetapi memang itulah yang seharusnya dilakukan untuk bisa menjadi syarat sahnya ibadah haji, yaitu yang merupakan rukun iman yang kelima begitu. Nah, ini adalah dampak dari ketaatan kolektif. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian. Illa, nah di situ ada pengecualian, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah kesimpulannya bahwa orang semuanya rugi sebenarnya, kecuali dia punya 3 karakter yang menyatu dalam diri dia. Keimanan, amal soleh, artinya pengejawantahan dari iman gitu ya. Bukti dari iman harus ada, lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, tetapi harus ada ketaatan kolektif, yaitu dalam bentuk tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Nah, ketaatan kolektif inilah yang kemudian yang sangat menonjol pada sosok keluarga Ibrahim alaihissalam, dengan salah satu anggota keluarganya adalah Bunda Hajar. Begitu. Nah, ini kita lihat dari mana juga, selain itu ya, kita juga melihat dari pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau kita tahu ceritanya bagaimana beliau bermimpi, dan bagi seorang nabi mimpi itu adalah wahyu begitu, bukannya bunga tidur ya, tetapi wahyu. Maka pada saat itu ya dengan penuh ketaatan menjalani perintahnya. Nanti kita sebutkan juga di akhir ya tentang Ibroh ini. Kemudian doa dan afirmasi positif ini juga bisa kita lihat nanti dalam surat Ibrahim ayat 37 yang kemarin sudah kita petikkan sebenarnya surat ini, dan kebersamaan keluarga dalam ketaatan. Ya, kita lihat sedikit di sini ya, mengulang yang lalu dari ayat Al-Quran yang pernah kita sama-sama bacakan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya, pada saat itu setelah Nabi Ibrahim meninggalkan dengan berat hati, tetapi prioritasnya pada saat itu adalah ketaatan kepada Allah, maka semuanya dikalahkan gitu ya. Rasa berat hati yang itu sangat-sangat manusiawi, kemudian juga nggak tega, berat dalam melihat anak dan istrinya, diri dia sendiri pastinya perang batin begitu ya. Tapi kita lihat kemudian muncul dalam bentuk sikap, yang sikap itu direkam kemudian oleh Allah dalam Al-Quran, dan menjadi pelajaran banget buat kita ya. Kata per kata bisa kita lihat di sini. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjauh dari anak dan istrinya. Ketika ia di posisi yang mengadu kepada Allah, memasrahkan segala-galanya, tapi tidak di hadapan anak dan istrinya, sehingga anak dan istrinya tidak perlu tidak lagi kemudian merasa memiliki kekuatan untuk merayu dan akhirnya meruntuhkan pertahanan begitu ya. Ini apa bunyi doanya? Kita lihat nih, saya sengaja penggal satu-satu ya. Rabbana inni askantu. Ya, ini adalah sebuah pernyataan ketaatan dari Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan, ya Tuhan kami ini askan, ya Tuhan kami ini askantu. Sesungguhnya aku telah meninggalkan. Nah, jadi perintahnya kan memang suruh meninggalkan. Askantu itu adalah bentuk kata lampau ya. Aku sudah meninggalkan ya Allah. Artinya laporan gitu ya, laporan selesai gitu ya. Misalnya kan gitu ya kalau kalau bawahan kepada komandannya. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim melaporkan pelaksanaan wahyunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzurriyyati. Nah, di sini askantu, aku meninggalkan, min dzurriyyati, dari keturunanku. Jadi kalimatnya tuh Robbana ini, bukannya Robbana ini askantu zauji wa ibni. Ya, bukan begitu. Ya Allah, aku sebenarnya meninggalkan istri dan anakku, enggak begitu. Tapi Nabi Ibrahim berkata, Robbana ini askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan keturunanku. Nah, padahal pada situ tuh yang ditinggal baru anaknya ya, baru satu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalimatnya kalimat dzurriyah, keturunan gitu. Jadi nanti visi yang begitu panjang dari Nabi Ibrahim itu luar biasa gitu, bahwa beliau dengan imannya mampu menangkap makna dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu nggak berhenti sampai disuruh ninggalin anaknya doang di situ. Karena kalau cuma sampai di situ ngapain gitu ya. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim bahwa perintah Allah itu mengandung misi tertentu,
Itu walaupun belum dapat pada saat itu informasinya, tapi iman itu yang membuat dia mampu melihat itu. Makanya bahasanya min dzurriyyati. Tapi ada pengaduan di situ, ya. Biwadin ghairi dzar'in. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman satu pun gitu. Tapi ya Allah, ya aku memang akan meninggalkan anakku yang aku yakin itu ada misi di situ, engkau punya misi di situ, tetapi itu posisinya adalah secara manusiawinya ya, itu di lembah, lembahnya gak ada pohon sama sekali ya Allah gitu. Nah luar biasa ya, ini perpaduan antara optimisme, tawakal, tetapi mau kemana lagi ngadu gitu, luar biasa ya. Inda baitikal muharram. Nah, di sini juga bentuk optimisme terjadi dalam bentuk apa? Memang sih ini tidak ada pohonan ya. Ini adalah lembah yang gersang. Tapi Nabi Ibrahim bilang inda baitikal muharram. Ini letaknya di rumahmu yang mulia. Nah, rumahmu yang suci ya Allah. Pasti. Jadi ini bentuknya gini. Jadi ketika kita berdoa, maka apalagi ketika kita diajarkan doa-doa yang maksum ya, teman-teman sekalian, doa-doa maksum itu doa-doa yang teksnya datang dari Rasulullah SAW, teksnya datang dari Al-Quran, sehingga kita diajarin langsung kan kita berdoa itu bebas ya, boleh minta apa saja sama Allah gitu, yang dalam hal kebaikan tentunya. Tapi kita dianjurkan untuk membaca doa yang maksur, kalau bisa yang sudah ada tuntunannya juga gitu. Karena apa? Itu akan lebih bisa memberikan kita bukan cuma pada apa yang akan kita dapat dari doa itu, tapi pada bacaan doa itu sendiri sudah sebuah hadiah buat kita, sudah sebuah pengabulan doa di awal sebelum doa itu nanti dikabulkan. Karena ada kata-katanya yang kemudian menjadi bahan pendidikan buat kita, begitu ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim bilang, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Allah juga udah tahu bahwa yang diperintahkan Nabi Ibrahim itu diperintahkan di tempat yang nggak ada pohonan. Allah udah nggak usah dikasih tauin kan gitu ya. Tetapi justru itu adalah informasi yang justru untuk menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku meninggalkan anakku di sebuah lembah, dan itu adalah perintah Allah. Lembahnya nggak ada tanaman, tapi itu perintah Allah, gitu kan? Itu perintah Allah. Disitulah masuk iman, disitulah iman berperan. Inda baitikal muharram, dan yang menguatkannya apa? Secara kasat mata yang bisa menjadi konsideran, yang bisa menjadi alasan Nabi Ibrahim ada. Ini posisinya bukan cuma lembah yang gersang, tetapi di sini ada rumah Allah yang mulia, yang suci, gitu ya. Itu optimisme. Nah, lalu kemudian diiringi dengan apa? Diiringi dengan sebuah keyakinan, optimisme itu adalah Rabbana liyuqimus shalah, atau kejelasan orientasi hidup ya. Rabbana liyuqimus shalah. Ini, posisi ini adalah agar mereka nanti menegakkan sholat. Mereka siapa? Mereka tuh kembalinya kemana? Kok yuqimu gitu ya. Padahal yang ditinggalkan cuma anaknya satu orang, Nabi Ismail, ya sama ibunya tentunya. Tapi di sini kesannya nanti yang akan mendirikan sholat adalah orang yang banyak. Liyuqimu, nanti mereka nih akan mendirikan sholat, luar biasa ya. Nah, itu orientasi. Untuk apa? Ternyata ini nanti akan ada ujungnya adalah untuk mengabadikan terus peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'al afidatan minan nas, maka untuk itu ya Nabi Ibrahim kemudian tahu betul posisi dia sebagai bapaknya para nabi ya, sebagai pemimpin para nabi yang kemudian untuk itu semua beliau menitipkan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi orientasi hidup ini, yang menjadi tujuan dari pelaksanaan perintah Allah ini juga didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita adalah kita harus tahu nih apa sih yang bisa menjadi sebab-sebab itu semua tercapai. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maka jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Kepada keturunannya yang tinggal di Mekah, yang nanti ditinggalkan lalu kemudian beranak pinak. Warzuqhum minas samarat. Tapi Nabi Ibrahim juga tahu bahwa nggak bisa tuh cuman semangat ruhiyah doang, ibadah, sholat di rumah Allah kok gitu. Tapi nggak punya makanan gitu. Makanya kemudian Nabi Ibrahim doanya komprehensif banget ya. Sampai hatinya cenderung ke sana. Warzuqhum minas samarot. Berikanlah mereka rezeki buah-buahan gitu. Karena memang itu nutrisi yang membuat orang menjadi kuat di dalam beribadah. Sehingga segala potensi yang bisa menggugurkan ibadah
segala potensi yang bisa meruntuhkan ibadah itu terhindarkan. Ya, dengan adanya apa? Dengan adanya rizki, gitu. Memang rizki itu penting untuk didapat, tapi kita nggak boleh kehilangan orientasi. Kenapa? Karena di ujung dari ayat ini kemudian ditutup dengan kata-kata la'allahum yashkurun, agar mereka semua nanti bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kembali lagi kepada peribadatan. Nah ini awal dari bagaimana proses kemudian kita akhirnya akan bisa menemukan banyak sekali ibroh dan hikmah yang bisa kita petik gitu, berkat sebuah kondisi ketaatan yang luar biasa dari ketaatan kolektif keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mari kita sama-sama lihat ya teman-teman semua, bagaimana sih ceritanya Bunda Hajar dengan Nabi Ismail, dan dari mana kita mendapatkan sumber cerita itu. Ya, nah ini kita lihat ternyata ada hadis dari Imam Bukhari yang menceritakan cukup panjang sebenarnya tentang bagaimana sih detailing satu cerita ke cerita berikutnya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya yaitu Bunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena kalau di dalam Al-Quran kan nggak ada cerita khususnya ya, tapi ternyata kita cuma tahu bahwa ada manasik haji dari Minas Sofa ilal Marwah itu ada di dalam Al-Quran, tapi nggak ada cerita detailnya begitu. Nah di sini Imam Bukhari yang merupakan perawi yang paling tingkatan tertinggi di antara para perawi, ini ada dengan sanadnya mencatat dari Abdullah bin Muhammad, diceritakan kami oleh Abdul bin Razak, ya diberitakan kepada kami oleh Ma'mar pada Ayub. Ini namanya sanad. Sanad itu bagaimana kemudian satu riwayat ke riwayat berikutnya itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada dari Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair itu mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seorang perawi hadis ya, yang dia mengatakan cerita tentang Bunda Hajar dan keluarganya. Ya. Ini kita nggak usah bacain bahasa Arabnya ya, tapi perlu juga diketahui bahwa ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dulu tuh sebelum Bunda Hajar, perempuan nggak biasa pakai ikat pinggang ya. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Sarah. Kemudian Ibrahim alaihissalam membawanya beserta anaknya Ismail yang saat itu ibunya masih menyusuinya. Hingga Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya dekat Baitullah Ka'bah. Artinya kalau masih menyusui, si bayi belum genap berusia 2 tahun pastinya ya. Pada sebuah gubuk di atas Zam-Zam di ujung Masjidil Haram. Waktu itu di Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dan tidak ada pula air. Tapi di sini diceritakan ada tempat bernaung satu ya, memang karena memang di situ dulunya di awal Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah begitu. Reruntuhannya masih ada, fondasinya masih ada. Nah ini awalnya, lalu kemudian Ibrahim menempatkan keduanya. Oh iya, ini harusnya saya. Ini udah share ini belum sih? Share screen udah kan ya? Oke. Nah, Ibrahim menempatkan keduanya di sana dan meninggalkan semacam karung berisi kurma dan kantung atau geriba berisi air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka ibu Ismail mengikutinya. Ibu Ismail itu Bunda Hajar ya, dan berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini? Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un." Ini teksnya kira-kira kayak begitu ya. Kemudian Ibu Ismail, Bunda Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaan. Enggak cuma sekali nanyanya. Kalau kita mah mungkin, "Ayah, kenapa ayah tinggalin kita?" gitu ya, bahasa-bahasanya seperti itu. "Ini nggak ada apa-apaan di sini, gimana nih ayah?" Iya, teriak-teriak. Mungkin kita akan bisa begitu juga ya. Pastinya ya, kita akan berulang-ulang bertanya berkali-kali hingga akhirnya Nabi Ibrahim berjalan terus dan tidak menoleh lagi. Jadi sepanjang Hajar berteriak-teriak menanyakan itu, Nabi Ibrahim jalan dan tidak menengok sedikit pun ya. Bunda Ismail kemudian ya akhirnya Bunda Ismail bertanya di ujung terakhir, dia merasa ini pasti ada sesuatu nih, suamiku tidak biasanya seperti ini gitu ya. Ya kemudian berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Sampai di titik itu. Jadi memang proses untuk kita akhirnya tahu itu ternyata memang
memang membutuhkan waktu ya, dan bahkan kita berproses dulu dengan bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab. Dari situlah setelah beliau merasakan bahwa istrinya Hajar sampai di titik menemukan jawaban, Nabi Ibrahim baru berani menjawab gitu. Karena ini satu jawaban saja pada saat istrinya belum sampai di titik menemukan jawaban sendiri, itu biasanya akan terjadi perdebatan ya. Ini mungkin pelajaran buat para suami juga nih. Kalau menghadapi banyak pertanyaan dari istri tuh jangan ditandingin lah ya. Ibu-ibu tuh nggak ada lawannya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ada juga tuh ungkapan-ungkapan para ulama yang mengatakan salah satu tanda dari bijaknya seorang laki-laki itu adalah tidak berdebat dengan perempuan. Begitu. Oke, kemudian Bunda Ismail berkata, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Cukup satu jawaban dari suaminya, disitulah dia mendapatkan kekuatan. Ya, oke, ini kita baru pas sampai di kisah ya. Kemudian Ibu Ismail ini sebenarnya saya pengen baca bahasa Arabnya nih, tapi Antuna nggak perlu deh ya, karena nanti jadi waktunya takut nggak cukup. Cuman bisa melihat saja bahwa memang ini kisah ini tuh bukan kisah yang dituliskan secara fiksi ya, tetapi memang ini cerita yang turun temurun datangnya gitu ya, dari satu informasi terus nyampe dijaga terus informasi itu agar tidak berubah begitu. Kemudian Ibu Ismail kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan orang-orang tidak melihatnya lagi. Nabi Ibrahim menghadap ke arah kiblat lalu berdoa untuk mereka dan beberapa kalimat doa dengan mengangkat kedua belah tangannya. Nah, yang tadi tuh doanya yang di awal ya. Jadi ternyata di sini ada keterangannya bahwa memang Nabi Ibrahim membaca doa tersebut ketika sudah menjauh dari anak istrinya. Jadi ini yang disebut dengan munajat ya. Munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berduaan, berkholwat, istilahnya juga berkholwat itu hanya kita dengan Allah. Makanya memang waktunya di malam hari biasanya ya. Ini kalau Nabi Ibrahim posisinya nggak tahu apakah sudah malam atau belum. Intinya posisinya adalah posisi yang tidak ada siapapun di situ kecuali Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah ia mencurahkan semua doanya, semua rasa yang dia rasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang tadi kita sudah bahas sedikit penggalan-penggalannya ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Robbana apa Robbi ya? Robbi kayaknya ya, tadi Robbana ya. Salah nih tadi domirnya. Ini ya. Itulah kemudian kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim kemudian akhirnya membacakan sebuah doa dan doa itu abadi sampai sekarang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Untuk kita terus mengenang kisah ini sebagai inspirasi bagi manusia. Oke, next. Oke. Nah, ini kemudian Ibu Ismail mulai menyusui anaknya. Udah selesai berkisah. Nabi Ibrahim mencari kekuatannya sendiri. Bunda Hajar dengan ditinggal dengan Nabi Ismail alaihissalam mencari kekuatannya sendiri dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedua-duanya walaupun berpisah bertemu pada satu titik ya, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mau ngapain lagi ya? Bunda Ismail mulai menyusui anaknya dan minum dari air persediaan. Kita tahu bahwa anak menyusui itu kan terus-menerus ya. Kan kalau ibu-ibu yang baru punya anak balita atau baru anak menyusui itu memang kehidupannya luar biasa ya. Kan hampir seluruh hidupnya diberikan untuk anaknya. Tidur pun itu sekedar untuk mendapatkan kekuatan kembali untuk bisa memberikan pengasuhannya untuk anaknya. Begitu. Nah, setelah minum dari persediaan itu habis ya, ketika air yang ada pada geriba itu habis, dia menjadi haus dan begitu juga tentunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini kan berarti prosesnya bertahan dulu gitu ya. Mungkin ya haus-haus sedikit lah sampai kemudian akhirnya tidak tertahankan begitu. Lalu dia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta, atau perawi juga mengatakan, jadi nah ini kadang-kadang kita mendapati dalam sebuah hadis itu saking nggak pengen takutnya ini salah teksnya yang dari atasnya itu. Kalau teksnya salah itu bisa masuk ke dalam kategori berdusta ya. Maka kadang-kadang perawi bilang ketika ada yang disebutkan yang sedang meronta-ronta, atau ada juga ungkapan bahasanya itu yang berarti berguling-guling di atas tanah. Nah, jadi supaya informasi itu
tidak salah gitu ya. Ada dua kira-kira kayaknya sih antara meronta-ronta sama berguling-guling di atas tanah deh gitu. Teksnya itu. Ini saking para perawi hadis itu menjaga agar setiap hadis itu bisa sesuai persis dengan apa yang berasal dari sumbernya, baik itu para sahabat maupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya, melihat kondisi seperti itu tuh, ya prosesnya ya, ditinggalkan dulu dan sebagainya, tetapi pastinya nggak akan bisa lama gitu ya. Kayak sebuah lagu ya, aku akan pergi, kira-kira untuk sementara gitu ya. Aku akan pergi untuk sementara. Itu kan ungkapan seorang ibu ya. Eh, aku akan kembali. Itu kadang-kadang memang ibu butuh tuh ya waktu-waktu yang me time. Nah ini ya me time sebentar. Tapi ntar aku kembali kok dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan energi baru, begitu ya. Luar biasa. Tapi kau jangan nakal, gitu syaratnya. Jadi kita ngaji, nyanyi ya. Oke, maka dia mendatangi Bukit Sofa sebagai gunung yang paling dekat keberadaannya dengannya. Ya, nanti kita akan lihat ya pelajaran-pelajaran apa sih yang bisa dipetik. Tapi memang akhirnya tercatat bahwa satu demi satu langkah-langkah atau apa yang dikerjakan oleh Bunda Hajar ini direkam betul-betul di dalam sejarah ya, ke Bukit Sofa. Kemudian dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Ada mungkin kebanyakan orang yang ada di posisi seperti Bunda Hajar dengan Nabi Ismail bisa melakukan hal lain, ya pasrah aja udah gitu. Mau ngapain lagi hidup ini? Matilah aman gitu ya. Kayak apa? Pernah nonton Kingdom of Heaven nggak? Pernah ya, yang kisah tentang Balian of Ibelin ya, penguasa Baitul Maqdis sebelum kemudian akhirnya ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kan di awal-awal di wilayah Prancis itu dia tinggal di satu wilayah yang miskin gitu ya. Istrinya sedang hamil dan nggak tahu kenapa ya sebabnya ya intinya keputusasaan yang terjadi pada istrinya dia membunuh dirinya sendiri, bunuh diri gitu ya, padahal dalam keadaan hamil. Dan itu luar biasa efeknya kepada suaminya gitu, dahsyat secara psikologi. Nah, tidak demikian yang menjadi pilihan Bunda Hajar gitu. Kan ya bisa aja misalnya bunuh diri, ya siapa suruh ditinggal tempat kayak begini, siapa suruh gitu, nggak ada tuh logika manusia yang bisa masuk akal ninggalin istri sama anaknya mana baru lahir, bisa banget nggak sih begitu? Ya nggak, sangat bisa gitu. Dan banyak terjadi persoalan-persoalan ke rumah tangga pada saat ini seperti itu, tuntutan ya, tuntutan dan tidak menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada iman yang kemudian membingkai mindset kita bahwa tidak mungkin ada satu kejadian terjadi kecuali atas izin Allah ya. Jadi dan tidak mungkin ada sesuatu tidak terjadi kecuali juga atas izin Allah ya. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'at. Enggak akan ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri ya Allah, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah ya Allah. Itu kalau udah sampai di titik keyakinan itu seperti Bunda Hayat gitu ya. Aku tidak mungkin ada di tempat ini kecuali atas kehendak Allah gitu. Dan aku tidak mungkin ditinggalkan oleh suamiku kecuali atas kehendak Allah. Nah, ketika kita bersandar kepada kehendak Allah, kemudian tambah ke ma'rifatullah kita, mengenal Allah, bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hambanya, gitu ya. Nah, itulah motivasi, sesungguhnya motivasi terkuat. Sering nggak kita berpikir ketika Bunda Hajar ini sebenarnya kekuatannya apa sih? Oh, karena Allah akhirnya ngasih mukjizat Zam-Zam, akhirnya bisa minum, dapat kekuatan lagi. Ternyata bukan di situ, gitu. Zam-zam itu akhirnya menjadi apa? Hadiah. Hadiah dari apa? Ketika Allah sudah membuktikan keimanan yang ada pada diri orang yang ia cintai, yaitu Bunda Hajar. Begitu ya. Nah, kita juga sama begitu. Di titik itu, di titik manakah kemudian Allah sudah melihat bahwa kita sudah dari titik yang dilihat Allah, udah kamu lulus, oke, dapat hadiah gitu. Atau posisinya kamu belum lulus, oke, kamu nggak lulus di ujian yang ini, kamu akan diberikan ujian berikutnya gitu ya teman-teman. Masya Allah. Oke,
Maka dia turun. Ini kita cerita berikutnya adalah ketika dia bilang dia tidak dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun di lembah atau di Bukit Safa, maka dia turun dari Bukit Safa dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun dan dia melakukan itu sebanyak 7 kali. Usaha pun ternyata memang bukan usaha yang ecek-ecek gitu ya, usaha yang cepat dapat putusnya gitu, pendek usahanya ya, baru 1 kali putaran ya udah nggak ada apa-apaan, orang dari tadi udah nggak ada, dikata nggak ada gitu, nggak percaya amat sih gitu kalau bahasa orang Betawinya gitu ya, padahal coba cari lagi sekali lagi gitu kan. Ada kalau orang yang optimis, ya kali ya, bisa jadi tadi nyelip tuh kemana gitu kan. Tapi kalau orang yang pesimis apa? Tadi udah dilihat, gitu. Orang nggak ada. Akhirnya udah nggak ada karena dia yakinnya nggak ada, gitu. Tapi tidak terjadi pada Bunda Hajar di sini. Dia sampai 7 kali begitu. Luar biasa ya, teman-teman semua. Nah, sampai kemudian Ibnu Abbas ya, berkata, yang kan yang meriwayatkan Ibnu Abbas ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan atau berkata ya mengomentari cerita ini, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, ya itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia yang berhaji antara kedua bukit itu, artinya itu adalah momen yang direkam yang kemudian menjadi manasik sa'i ya di dalam ibadah haji begitu ya. Masya Allah ya, ini statement dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ceritanya adalah ketika berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara lalu dia berkata di dalam hatinya, diamlah gitu. Jadi ternyata ada proses di mana di dalam diri Siti Hajar itu, Bunda Hajar itu sesuatu yang terjadi ya. Dia mendengar ada bisikan. Bukan kayak kemarin ya, bisikannya Bunda Rafathar. Katanya, ada yang lihat nggak tuh di medsos? Katanya pas lagi berdua ya di satu rumah ya tiba-tiba kok kayak ada Rafathar manggil gitu, pas dilihat nggak ada orang. Nah, kita suka kayak gitu juga ya. Anak kita manggil pas lihat nggak ada orang, malah kita yang lari gitu. Nah, Bunda Ajar juga seperti itu. Emang sih terbuka, bukan di sebuah rumah, tapi ini lembah, lembah nggak ada orang, lembah itu. Tiba-tiba ada suara berbisik. Kemudian dia berusaha mendengarkannya, maka dia dapat mendengar suara itu. Lalu maka dia berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud meminta pertolongan. Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat Zam-Zam. Lantas Jibril mengais air dengan tumitnya, atau katanya itu maksudnya informasinya gitu ya dari perawi itu adalah dengan sayapnya. Jadi tadi kan dibilang mengais itu dengan kaki, tumit ya. Jadi mungkin Jibril itu rupanya seperti manusia, ada kakinya, ada tumitnya gitu ya. Tapi ada juga kemudian yang bilang bahwa dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Dan Bunda Ismail atau Ibu Ismail mulai membuat tampungan air dengan tangannya seperti ini, yaitu menciduk air begini gitu ya, dan memasukkannya ke geribas, sedangkan air terus saja memancar dengan deras setelah diciduk. Ya, luar biasa. Ini kisahnya. Kalau Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengomentari lagi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Yarhamullahu umma Ismail, lau tarokat zam-zam, au qala lau lam taghrif minal ma lakanat zamzamu ainan ma'inan. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, yaitu Bunda Hajar, karena kalau dia membiarkan zam-zam, atau sabda beliau, kalau dia tidak segera menampung air, zam-zam itu katanya berkumpullah, tentulah air zam-zam itu akan menjadi air yang mengalir. Maksudnya mengalir, hilang, habis. Begitu. Ini luar biasa ya. Tindakan-tindakan spesial dari seorang Bunda Hajar itu sampai dia refleks mengatakan berkumpul air gitu, itu menjadi sesuatu yang ternyata panjang banget hikmahnya gitu. Karena apa? Karena akhirnya air yang berkumpul itu benar-benar mustajab ya, karena doanya orang seperti Bunda Hajar yang sudah teruji tingkat keimanannya begitu tinggi menjadi doa yang mustajab. Sehingga ketika dia terkumpul, benar-benar Allah kumpulkan air tersebut hingga hari ini. Allah kumpulkan air tersebut hingga beribu-ribu tahun kemudian. Insya Allah. Ini makanya yarhamullahu umma Ismail, ya ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
semoga Allah merahmati Umma Ismail itu Bunda Hajar. Insya Allah ya. Akhirnya dia dapat meminum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya, janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini garis bawah banget kita semua. Garis bawah banget ya. Karena seringkali kita mendapatkan satu ujian, kita merasa lemah, putus asa, seperti sia-sia, seperti sendirian, begitu ya. Bandingin, ya, nggak ada bandingannya dengan apa yang dilakukan atau dirasakan oleh Bunda Hajar. Gitu. Ya, kemudian pada saat itu Ka'bah Baitullah posisinya agak tinggi dari permukaan tanah seperti sebuah bukit kecil yang apabila datang banjir akan terkikis dari samping kanan dan kirinya. Gitu, itu menggambarkan kondisi Ka'bah pada saat itu. Oke, baik, next ya. Belum ya. Kemudian Ibu Ismail Hajar terus melewati hidup. Nah, udah nih akhirnya terselesaikan satu masalah, minimal sumber air sebagai sarana bertahan hidup sudah ada. Ya, alhamdulillah, dan itu terus-menerus mengalir airnya, sumbernya terus ada. Ya, kemudian Bunda Hajar dan Ismail melewati hidup seperti itu hingga kemudian lewat jazakillah Bu, melewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur Bukit Kadam. Ya. Lalu singgah di hilir Makkah, kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Ini proses di mana akhirnya kehidupan yang mulai dirintis oleh Bunda Hajar dan Ismail itu mengundang kehidupan yang lain, ya. Ditandai dari adanya seekor burung terbang berputar-putar. Lalu mereka bilang burung itu pasti berputar karena mengelilingi air. Padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di bawah lembah ini tidak ada air. Ya, karena mereka memang udah biasa tuh lewat wilayah situ. Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air tersebut. Beliau berkata saat itu Bunda Ismail sedang berada di dekat air. Mereka berkata kepadanya, apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini? Ibu Ismail berkata, ya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air. Gitu ya. Boleh, baik, tapi jangan sampai kamu yang merebut air ini, gitu ya. Mereka berkata baiklah, gitu ya. Luar biasa ya di sini ya. Artinya memang setiap kita tuh memberi, tapi kita tetap harus tahu hak kita, ya. Jangan menjadi orang yang memberi sampai kita lupa bahwa kita punya hak, lalu kita menjadi orang yang susah. Alhamdulillah, Bunda Hajar luar biasa. Nah, ini ada lagi pernyataan Ibnu Abbas berikutnya adalah kalau Nabi SAW bersabda, Ibu Ismail atau Bunda Hajar menjadi senang atas peristiwa ini karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail, sudah banyak dia belajar bahasa Arab dari mereka. Jadi awalnya Nabi Ismail itu dengan Bunda Hajar bahasanya bukan bahasa Arab ya, tetapi bahasa Ibrani ya, atau bahasa yang mereka kan dari wilayah Babilonia pada saat itu. Kemudian mampir kalau Bunda Hajar dari Mesir, Ismail sendiri dengan ayahnya Ibrahim sendiri kan asalnya dari Babilonia. Intinya bukan bahasa Arab ya. Kemudian Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari mereka dan tidak lama kemudian ibu Ismail meninggal dunia. Jadi Bunda Hajar itu meninggal prosesnya di saat Nabi Ismail sudah dewasa dan sudah menikah ya, sudah berkeluarga. Artinya peristiwa yang terjadi pada Nabi Ismail untuk penyembelihan itu terjadinya dikala Bunda Ismail masih ada ya. Kalau logikanya, kalau kita bersandar kepada riwayat ini. Nah, keteladanan apakah yang bisa kita pelajari dari seorang Bunda Hajar ya? Mungkin ini bentuk semacam kesimpulan yang bisa kita ambil bersama-sama. Yang pertama adalah peka terhadap keadaan. Jadi penting sekali bagi seorang perempuan, terutama para muslimah ya, untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi apa yang terjadi, bisa membaca. Jadi kadang-kadang kita tuh pengennya mungkin bilang dong, gitu kan, kadang-kadang ngomong dong, gitu, nggak mesti, gitu. Tapi kita menjadi orang yang mampu menangkap sesuatu tanpa banyak ngomong, gitu, tanpa perlu dijelaskan, gitu. Karena bisa jadi justru disitulah menunjukkan kualitas kita, kecerdasan kita, gitu. Dan dengan keadaan seperti itu, akhirnya kita bisa menemukan jawaban.
Beda dengan orang yang tidak mampu menangkap situasi dan keadaan, nggak bisa beradaptasi dengan keadaan, akhirnya terjadi apa? Marah-marah gitu ya. Ya seperti tadi ketika Bunda Hajar bertanya kepada suaminya yang dia yakin betul tuh suaminya mencintai dia dan nggak mungkin Nabi Ibrahim tidak mencintai Nabi Ismail alaihissalam, tapi kok nggak dijawab begitu ya, pertanyaannya nggak dijawab, kenapa gitu. Nah itu nggak langsung muncul suuzon, "Ah, suamiku sudah berubah, wah sudah tidak seperti yang dulu," kan kayak gitu kan kalau kita ya, tidak lagi mencintaiku. Waduh, kalimat-kalimat yang kemudian menunjukkan afirmasi negatif kan, yang akhirnya apa? Curiga, jangan-jangan udah ada wanita lain, jangan-jangan, waduh, wassalam deh tuh kalau udah kayak gitu. Kita menemukan jawabannya jawaban yang diarahkan oleh syaitonir rojim kan, yang kayak gitu kan. Karena setan paling senang nih kalau ada dua sepasang suami istri pecah, sepasang suami istri cerai. Itu rekor yang akan selalu mereka akan mendapatkan reward tuh dari iblis, rajanya setan. Ya, kalau mampu memecah belah atau menceraikan sepasang suami istri. Tapi itu tidak terjadi pada Bunda Hajar, luar biasa. Karena apa? Apakah Allah yang memerintahkanmu? Nah, jawaban tuh ke situ gitu ya. Husnuzon suamiku. Ini kan ketika beliau bertanya berkali-kali kepada Nabi Ibrahim itu proses kan, proses di mana Bunda Hajar lagi mengumpul ini kenapa. Kita juga pasti ada di dalam kondisi seperti itu kan. Tapi alhamdulillahnya tersampaikan tuh, Nabi suamiku nggak mungkin begini. Kalau normal nggak mungkin gitu ya. Husnuzon mulai, ketika husnuzon mulai maka petunjuknya tuh ke kanan gitu ya. Beda kalau suuzon yang memulai, petunjuknya ke kiri. Udah, apakah Allah yang memerintahkan? Dap, tadi nanya berkali-kali nggak dijawab, tapi ketika nanya yang ini Nabi Ibrahim berkata, iya. Satu kali jawaban langsung bisa membuat Bunda Hajar memiliki kekuatan. Nah, cerdas dan kreatif ya ini akhirnya ya tadi gimana ya caranya dapat jawaban dari suami terus suami bisa jawab gitu. Dia tahu mungkin salah satu perintahnya jangan kau sekalipun kau menengok gitu kan ke belakang karena itu akan membuatmu lemah gitu. Akhirnya Bunda Hajar menangkap itu semua secara cerdas dan kreatif mampu menjawab atau menemukan jawaban sendiri. Sampai di titik cerdas dan kreatif itu sebenarnya juga nanti bentuk-bentuk apa yang beliau lakukan ya. Nah, selanjutnya adalah tegar dan taat kepada suami. Ada kan memang kondisi idealnya kan memang kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ya. Laki-laki dan perempuan, laki-laki itu adalah qawwam ya. Qawwam itu diterjemahkan dalam beberapa terjemahan Al-Qur'an itu sebagai pemimpin ya. Tapi sebenarnya makna qawwam itu lebih dari itu. Karena kalau cuma pemimpin tuh bisa dengan rois ya, bisa dengan amir gitu ya. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab. Tapi Allah memilih kata qawwam. Nah, itu cuman padanannya di Indonesia tuh pemimpin gitu ya. Padahal sebenarnya qawwam itu nanti lebih mengandung makna yang lebih dalam dari itu. Nah, idealnya di dalam ayat-ayat tersebut kan katakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya. Kenapa? Karena apa yang dia infakkan. Itu kan berarti otomatis yang namanya laki-laki itu nggak boleh ninggalin istri sembarangan ya, nggak boleh berhenti menafkahi istri kan begitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi ternyata gitu. Seorang istri harus tegar dan taat pada suami meskipun pada saat itu suami sedang sepertinya dalam pandangan dan persepsi si istri sedang tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Ya bisa dipahami ya maksudnya ya. Tadi kan Nabi Ibrahim kesannya meninggalkan kewajiban gitu ya. Tapi ternyata kuncinya nggak di situ dulu gitu ya. Tadi dari kepekaan, kecerdasan dan kreativitas sampai kemudian dia mampu bertahan manakala dia tahu bahwa suaminya tidak akan melenceng gitu. Taat kepada suami akhirnya menimbulkan sikap yang paling bagus ya. Kuncinya adalah akhirnya kemudian Bunda Hajar menunjukkan kegigihannya. Diawali dari iman sebenarnya yang ditunjukkan dalam dirinya sampai akhirnya sampai bisa 7 kali ya. Kita kan lumayan tuh ya kalau sa'i juga capek ya. Itu segitu kita udah ber-AC, jalanannya gampang. Kan itu Marwa sama sofa kan udah lebih disesuaikan ya. Dulu mah bentuknya benar-benar bukit kan. Kalau sekarang kan udah lebih landai, gampang banget kita di sini. Jadi nggak kayak naik yang benar-benar turun ke lembah naik ke atas gitu ya, nggak kayak gitu. Dulu masih begitu, sekarang enggak gitu. Itu aja kita masih banyak yang capek kan itu ada yang bisa jalannya pakai apa sih yang buat eskalator biar cepet gitu ya, pakai kursi roda dan sebagainya, dimudahkan gitu. Nah, tapi tidak terjadi pada
Bunda Hajar pada saat itu, dan beliau menunjukkan kegigihan sampai 7 kali. Gitu. Itu nanti makna 7 juga luar biasa ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari beliau, luar biasa. Dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwa keteladanan beliau itu tidak berhenti sampai beliau. Ya tadi ya saya bilang, sebuah amal yang diabadikan ribuan tahun hingga detik ini masih panjang. Mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk amal jariah yang terpanjang di muka bumi ini, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa ternyata itu tercermin, keteladanannya itu tercermin pada anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yang sampai kemudian akhirnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah lahir seorang penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bicara tentang Bunda Hajar, kita tidak akan terlepas dari bicara tentang bagaimana kemudian lahir dari titisan beliau ini, seorang nabi yang luar biasa, nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Kita lihat teladannya, di antaranya adalah bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Ismail nanti dalam ayat ini, Sofat ayat 100 sampai 111 dan lebih ya, ketika ditunjukkan betul-betul bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentunya menunjukkan ketulusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan pengabdian juga. Nabi Ismail itu tulus kepada orang tua. Jadi orang yang taat kepada Allah pasti dia akan tulus kepada orang tuanya, akan taat kepada orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang kesannya dia taat kepada Allah tapi kepada orang tuanya dia tidak taat, maka sesungguhnya itu tidak. Ya, karena ridhollahi fi ridho walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada dalam ridhonya orang tua. Kemarahan Allah ada dalam kemarahan orang tua. Jadi satu paket nih, nggak bisa tuh. Atau misalnya baik banget sama orang tuanya, ngabdi banget sama orang, tapi nggak taat sama Allah. Nah itu berarti ketaatan dan pengabdiannya itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu nilainya tidak akan sama dengan orang yang dimotivasi dan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Tekun dan ulet dalam bekerja, tentunya ya, nanti kita lihat bagaimana kemudian tekun dan ulet dalam bekerja. Nabi Ismail itu tekun dan ulet dalam bekerja. Ini dari mana ulet? Ya tadi bundanya itu ulet banget kan, 7 kali bolak-balik ya, luar biasa sampai akhirnya menemukan jawaban ya. Kemudian lemah lembut dan sopan dalam berbicara ya, ini juga ini seiring dengan, jadi orangnya keras, ulet, kun gitu ya, pekerja keras, tapi itu tidak membuat dia menjadi orang yang keras. Luar biasa ya, tetap lembut. Nah, iman memang polesannya dari iman. Makanya di sini nanti di teks ayat ini ya, Robbi habli minas sholihin, ini doanya Nabi Ibrahim, ya Allah berikan aku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang sabar. Ya, sabar itu bukan bigulamin sobir ya, bukan dengan anak yang sabar, tetapi halim, karena halim itu mana yang lebih dalam daripada dari sabar ya, secara karakter. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, ketika dia sudah mulai beranjak remaja, mulai beranjak balik gitu ya, Nabi Ibrahim berkata ya bunayya, ya, karena memang orang tuanya juga ngajarin begitu sih ya, wahai anakku. Dan itu tentunya karena Nabi Ibrahim itu baliknya Nabi Ismail dalam keadaan yang sudah mulai agak dewa besar, pasti kan proses awalnya itu siapa yang dididik gitu ya, kalau bukan ibundanya gitu. Ayahnya udah tinggal polesan terakhirnya, ya bunaya ini arafil, wahai anakku. Jadi bunaya itu adalah panggilan sayang anak gitu ya. Sini nduk gitu ya, kalau bahasa Arab gitu. Bahasa Jawa ya. Sini nduk, dipanggil nduk itu beda kan sama sini 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 kamu gitu kan, beda ya. Sini nduk. Nah, ini juga ya bunaya gitu. Ini arafil mana? Anakku, ayah bermimpi gitu ya. Ani adbahuka, mimpinya tuh aku menyembelihmu. Enggak, ayah ada-ada aja ngaco, mimpi kok begitu. Coba deh, pasti tanggapan kita pertama kayak gitu ya. Tapi tidak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kola, ya abati. Abati. Ini jawaban. Kalau di Sunda tuh ada orang Sunda nggak di sini? Kan kalau dipanggil, kalau dia anak laki-laki manggil jawabannya apa? Kulan gitu ya. Kalau perempuan kalau dipanggil apa? Kah gitu ya. Nah itu kayak gitu tuh, gitu. Jadi nggak, ya, misalnya kita dipanggil, oh gitu, bentar kan kayak gitu, nggak kayak gitu gitu. Tapi atau misalnya yang secara ininya sekarang misalnya baik gitu ya, baik dari kata baik gitu, panggilan seperti apa, sambutan panggilan. Nah dia dipanggil Bunda ya, maka dia panggil ya abati, enggak pap gitu, kadang-kadang sekarang dad gitu, atau siap manggil ayah tapi panggilannya agak-agak
apa ya, ya begitu deh ya, panggilan-panggilan ceritanya ngakrab gitu. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya, kerjakan apa yang diperintahkan gitu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aduh, enak banget ya kalau punya anak kayak begini ya. Makanya kadang-kadang kalau kita merenung, gak tahu nih apa ada yang udah punya anak lebih besar gitu ya. Kalau anak salah tuh tinggal kita istighfar aja, ya Allah, ya Allah mohon maaf ya Allah. Ini semua atas kesalahan-kesalahanku dalam mendidik atau memberikan contoh atau memberikan teladan gitu ya. Nah, karena memang contoh dan teladan orang tua lah penting gitu. Memiliki kebenaran dalam menegakkan kebenaran ini nanti ada ya ini kebenarannya adalah ini wahyu dan ini harus dilaksanakan, berani gitu. Di siapa sih ya kita, siapa sih yang berani ya, di depannya itu ada pedang menghunus yang siap menghunus lehernya gitu ya, pedang yang tajam ngeper kan, pasti kan banyak ya orang-orang yang harus mengalami hukuman dibunuh gitu, atau namanya apa namanya, hukum mati ya, istilah hukum mati tuh dia udah terkencing-kencing tuh biasanya ya, karena saking takutnya gitu, seperti itu. Sampai yang terakhir adalah hidup saling menolong dalam kebaikan, ini yang dicerminkan oleh Bunda Hajar manakala sudah mendapati air yang tadi ya, dan ternyata ada orang yang mau hidup bersamanya, ia memberikan kesempatan itu kepada orang banyak, akhirnya melahirkan keturunan-keturunan di tanah Arab begitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kepada kita lebih dalam lagi pengenalan kita terhadap Bunda Hajar, dan tentunya adalah pelajaran ya yang bisa kita ambil dari Bunda Hajar dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengeran kok ya saya. Apa dari tadi saya kedengeran nggak ya? Iya, nggak kedengeran Mbak Dia. Suara Ustazah kedengeran kok, Mbak Diah nggak Oh, kedengeran. dari tadi saya kedengeran ya, alhamdulillah. Iya. Iya, baik. Kedengaran Ustazah. Oke, baik. Berarti Mbak Diah ya yang ada kendala ya. Ya, baik Mbak Titi. Ada satu pertanyaan, sebentar saya kopikan. Oke, baik. Kirain pertanyaannya sebentar saya kopikan. Kalau melihat dari kajian pekan lalu, ini sepertinya memang Bunda Hajar ini gimana? Dididik dengan sangat baik ya Ustazah. Kalau untuk kita-kita yang sekarang ini bagaimana ya Ustazah tipsnya untuk dapat mendidik diri kita sendiri agar keteladanan tadi itu dapat kita terapkan. Ya, ada memang orang-orang yang secara genetik dia memang sudah membawa gen baik ya. Entah itu dari keturunan dari istilahnya itu kalau kita bibit bobot-bobot ya, yang memang leluhurnya itu adalah orang-orang yang baik-baik gitu ya, bagus-bagus kualitasnya begitu. Sehingga gen itu terbawa. Ada yang kemudian ditempa lagi dengan pendidikan gitu ya, ditempa lagi dengan lingkungan yang akhirnya semakin menguatkan potensi-potensi kebaikannya. Tapi memang ada orang yang dalam perjalanan hidupnya mungkin ujiannya adalah ada mungkin beberapa gangguan dan sebagainya. Tapi ya, kita harus mengembalikan bahwa asal penciptaan manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Asalnya adalah Al-Qur'an mengatakan memang Allah memberikan ilham fujur, jalan yang fujur, jalan kekejian, wa taqwaha, dan jalan menuju ketakwaan. Itu sebenarnya sudah paket setiap penciptaan manusia. Sehingga di titik dia bisa berpikir sempurna ya, yaitu falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika kita ada di tingkat dewasa, di tahapan masuk ke dunia, masuk ke fase dewasa, maka pada saat itulah sebenarnya kita sudah punya bekal. Sehingga kita bisa mengejar ketinggalan kalau memang ternyata pendidikan kita sebelumnya belum cukup begitu ya. Dan ketika kita mengejar ketinggalan, sebenarnya bisa jadi yang dikejar tertinggal kan gitu ya. Nah, dan itu contohnya sudah ada juga gitu. Nah, ini kita bisa lihat ternyata bisa jadi proses yang terjadi pada Bunda Hajar ya, memang dia awalnya kita lebih memilih dia nih awalnya sebenarnya bukan orang sembarangan gitu ya. Tapi kondisi dan keadaan
membuat Bunda Hajar itu posisinya menjadi sesuatu yang bisa dihadiahkan. Jadi seperti seorang budak karena memang situasi perang pada saat itu, tapi bahwa dia dulunya adalah putri raja, ya itu sudah menjadi gennya dia, gen bagusnya. Nah, tapi kan proses pada saat dia menjadi budak itu kan bisa banget untuk dia kemudian ngedrop ya, untuk kemudian dia misalnya ngedown gitu ya, enggak dan hal-hal yang kemudian bisa menjadi alasan untuk dia jatuh begitu. Tapi kualitas diri dialah yang baik. Maka yang kita pelajari di sini adalah survive-nya, daya tahan dia yang mampu akhirnya melakukan, kalau di dalam istilah kita itu, dan dalam istilah tarbiyah di bahasa Arab itu namanya tarbiyah zatiyah, pendidikan pribadi personal, mendidik diri sendiri gitu. Nah, inilah tipsnya kayak bagaimana begitu ya. Ikutin aja yang Bunda Hajar ya. Sandaran pertama adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sandaran yang kedua adalah explore diri. Karena diri kita itu potensi kebaikannya kita tuh sudah dibekali dengan potensi diri, berpikir positif begitu ya. Afirmasi positif pada diri kita. Nah, ketika afirmasi positif itu maka itu akan mengundang kebaikan gitu. Jadi ketika itu mengundang kebaikan, segera manfaatkan kebaikan-kebaikan itu, tangkap semua kebaikan-kebaikan itu. Seperti Bunda Hajar, dia berafirmasi positif bahwa ini kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan itu. Ya, sampai dia afirmasi positif itu menuntun dia untuk bekerja, terus berusaha sampai kemudian dia dapat zam-zam itu ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Kumpulin zam-zamnya. Ketika kebaikan sudah datang, nggak disia-sia. Minum, iya lupa, aduh aturan tadi dikumpulin. Habis gitu airnya, nggak gitu. Gitu loh. Agile gitu ya istilah zaman sekarang. Langsung tuh kumpulin air, kumpulin dulu gitu. Karena yang dia pikirkan ini jangka panjang. Ini minum nggak cuma habis saat ini doang nih. Ini kebutuhan air itu akan panjang. Jadi bagaimana caranya ini air bisa lebih long time digunakannya begitu ya. Jadi luar biasa ya. Ini ambil aja sedikit ininya, iman, kemudian afirmasi positif. Ketika kebaikan sudah terundang, kumpulkan kebaikan itu, serap kebaikan itu, resapi gitu ya. Jadi kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri gitu, sambil terus meminta petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mudah-mudahan itu menjadi tips ya. Saya suka bingung nih kalau ditanya tips. Kadang-kadang mudah-mudahan itu bekerja pada yang lain. Saya sendiri mencoba untuk, kalau dalam diri saya suka begitu modelnya. Nyari-nyari sendiri, mikir sendiri, merenung gitu ya. Mungkin karena saya introvert juga ya. Ada kan kalau ekstrovert itu butuh masukan dari orang ya, butuh penguatan dari orang begitu. Nah itu mungkin beda lagi tuh nanti kasus. Saya bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita kan nggak akan ditinggal seperti Bunda Hajar, benar-benar nggak ada orang banget pada saat itu. Bisa jadi di lingkungan kita banyak orang yang bisa kita tanya. Nah, itu juga bisa kita cari dan kita gali sebagai sumber energi kita. Begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, terima kasih Ustazah. Ini suara saya sudah ada kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah cukup Iya, jelas. itu mungkin pertanyaan yang pertama dan terakhir. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ini karena waktu juga yang sudah Iya, betul. sampai di waktu 13. Sebelum kita boleh kita tolong mohon untuk doanya ya Ustazah sebagai penutup. Oke, baik ya. Sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah memberikan pengabulannya ya. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustazah, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan mic saya ini terjadi trouble.
Nggak apa-apa, Terima kasih. udah biasa itu kita. Iya, baik. Saya ucapkan jazakillahu khairan Ustazah untuk segala ilmunya Oh dan iya, jaza. teladannya yang sudah di-share untuk Bunda Hajar ini. Terima kasih juga atas waktunya dan semoga Ustazah juga selalu diberi kesehatan gitu ya. Amin ya rabbal Apalagi di bulan alamin. baik ini ya untuk Amin. kembali di waktu nanti kembali mengajar kami ini Ustazah. Insyaallah, insyaallah. Baik, mungkin demikian Ustazah Kita bisa pamit ya. dari saya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim email materi tadi belum sempat terkirimkan. Nanti insya Allah saya kirimkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk teman-teman, saya akan men-share sedikit video terkait kelas bermain bersama Hannah untuk anak-anak yang usia di 8 tahun. Kami masih membuka pendaftaran dan acara ini akan kami adakan di tanggal 23 Juli. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya-tanya Hannah itu apa, mungkin ada sedikit video untuk menjelaskan. Assalamualaikum. Selamat datang di Hannah Indonesia. Hannah Indonesia adalah sebuah komunitas dan support group untuk para ibu yang sadar akan fitrahnya sebagai pendidik utama anak di rumah. Kamu tidak sendiri, Ibu. Di sini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang Islamic parenting dalam bentuk bermain bersama Hannah, kajian Hannah, dan Hannah berbagi cerita di beragam platform seperti Instagram dan podcast. Hannah Indonesia akan membersamai orang tua, terutama para ibu, untuk mendampingi anak-anaknya menumbuhkan kecintaannya pada Rob dan Rasulnya. Nanti kita ada doa ya.